STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 50 nomor 2 di Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat Syiar Tauhid Aceh, senang sekali kita kembali berjumpa di program yang mungkin Anda tunggu-tunggu karena sudah beberapa lama break, Ustaz. Break dokter. Dan program kita ada di program kajian kesehatan untuk edisi hari ini tanggal 22 November 2018. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh Dr. Isra Firmansyah SPA. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dok? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat sekali. Dan pada kesempatan ini sahabat dan juga pemirsa STA TV, kita akan membahas yang namanya sakit perut berulang pada anak. Nah, meskipun sakit perut pada anak kerap terjadi dan umumnya ringan, namun sakit perut pada anak juga bisa menjadi pertanda si kecil mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius. Ditemukan ada lebih besar 10% anak yang mengalami sakit perut, dan sakit perut pada anak ini berkontribusi besar terhadap absensi anak di sekolah, Dok. Nah, agar Anda sebagai orang tua tidak khawatir berlebihan, Anda baiknya mengenali gejala-gejala sakit perut pada anak yang terbilang normal atau serius, dan cara penanganannya tentunya. Dan selanjutnya akan dibahas kita lebih dalam, ya. Yang pertanyaan pertama, Dok, seperti biasa, penyakit perut. Nah, penyakit perut kalau kita tahu ya penyakit perut, dan semua orang pernah mengalami sakit perut. Nah, apa sih yang membedakan sakit perut ini sebagai biasa dengan sakit perut yang berulang? Ya. Jadi secara definisi itu sakit perut berulang itu adalah apabila ada seseorang ataupun anak kita merasakan sakit ataupun perasaan tidak nyaman di perutnya minimal 3 kali dalam 12 minggu atau 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi kalau ada keluhan sakit ataupun kurang nyaman selama 3 kali minimal 3 kali dalam 3 bulan atau 12 minggu dalam setahun. Nah, itu kita anggap itu adalah satu penyakit perut yang berulang. Oh, gitu ya. Dan penyebabnya banyak sekali. Sakit perut kan banyak sekali. Iya, penyebabnya. Ya, bisa organik ataupun non organik. Mungkin akan kita jelaskan organik bagaimana. Kalau organik itu biasanya ada kelainan di perutnya sendiri. Misalnya pada anak-anak umur yang kecil ya, atau setelah pasca diare yang berat akan terjadi namanya itu invaginasi, di mana bagian usus itu terlipat dan masuk ke bagian usus yang lain, sehingga terjadilah sumbatan sehingga buang air besar tidak berjalan. Itu salah satu bentuk yang kelainan organik. Kalau yang non organik, inilah yang paling sering dikeluhkan pada anak-anak yang penyakit perut berulang, dan biasanya itu terjadi yang paling banyak, yang paling umum itu terjadi pada usia 4 sampai dengan 15 tahun. Dari referensi yang kita dapatkan, ya 4 sampai 15 tahun. Dan di atas ataupun di bawah umur tersebut, usia tersebut dianggap kelainannya itu kelainan organik. Nah, yang paling banyak itu adalah di usia 4 sampai 15 tahun atau usia sekolah. Dan di antara semua kelainan sakit perut berulang ini, yang paling sering dijumpai itu adalah penyakit perut yang gangguan itu fungsional. Yang bersifat psikogen ya, atau psikosomatik. Jadi bukan penyebab langsung perut di anak kelainannya, misalnya infeksi ya, tetapi bisa karena pengaruh psikis. Nah, inilah yang paling sering kita jumpai. Dan mungkin Bapak dan Ibu pemirsa sekalian sering menjumpainya, bukan hanya pada anak-anak, pada kita sendiri demikian juga ya. Pengaruh psikis itu sangat berhubungan sekali dengan sakit perut ini. Nah, gitu. Dan kemudian ada beberapa kriteria sakit perut berulang pada anak. Ya, ada antara lain dispepsia. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu-Ibu pemirsa sekalian sudah paham mungkin tentang dispepsia ini dan sering
disebutkan mungkin pada saat berobat anak kita ataupun berobat kita sendiri oleh dokter disebutkan wah ibu penyakitnya itu adalah dispepsia. Atau kata lainnya apabila kita merasakan perut itu terasa penuh ya, kemudian cepat kenyang, kemudian kembung dan kemudian ada mual-mual dan muntah tanpa ada perubahan pola defekasi atau pola air besarnya, apakah diari ataupun bukan. Nah ini kita sebut dengan dispepsia dan ini mungkin dialami oleh sebagian besar kita. Oh baik. Nah ini juga salah satunya juga penyebabnya adalah dari psikis. Nah kita terlalu susah pun makan tidak teratur juga akan menyebabkan gangguan fungsional perut kita ya, saluran cerna, sehingga akan menimbulkan terasa kurang nyaman atau rasa nyeri di perut. Baik. Nah biasanya yang normal itu adalah nyerinya berkisar di bawah 1 jam atau bahkan ada yang mengatakan referensi lain sekitar 3 jam itu masih normal. Apabila berlanjut di atas 3 jam dan tidak terputus ya sampai dengan 24 jam ini juga menjadi hal perhatian kita dan harus segera kita bawa ke dokter. Jadi intinya adalah apabila kita menjumpai anak kita mengalami keluhan sakit perut berulang ini minimal 3 kali dalam 3 bulan selama 1 tahun ya, dalam 1 tahun maksudnya dalam 3 bulan itu ada 3 kali minimal keluhan sakit perutnya berulang, itu harus segera kita bawa ke dokter ataupun tenaga kesehatan yang terdekat. Jadi untuk Anda sahabat Syiar TDC dan juga STA TV, sakit perut berulang pada anak baru dibilang berulang kalau misalnya terjadi 3 kali minimal dalam 3 kali. kurun waktu 3 bulan, 3 bulan selama dalam 1 tahun. Ya. Dan untuk orang tua mungkin yang mendengarkan sahabat Syiar TDC, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0852 1414 2314. Nah dok, kembali ke pembahasan kita. Sakit perut ini saya juga sudah sedikit membaca tadi penyebabnya banyak sekali dok, banyak sekali. Dan bisa dibagi organik, non organik, dan yang saya tangkap tadi bahwa psikis yang juga paling banyak berpengaruh. Nah psikis ini apa sendiri, apa dok? Ya jadi banyak ya penyebabnya seperti yang saya katakan tadi, bisa karena pengaruh pola makanan, ya, kemudian pola makan maksudnya tidak teratur ya. Biasanya kita makan pagi itu pagi, siang, sore dengan waktu yang bersamaan ya, misalnya jam 7, kemudian makan siangnya mungkin jam 1 atau jam 2, kemudian makan sorenya itu jam 5 sore atau jam malam misalnya. Dan itu apabila sirkadian itu berjalan secara teratur, insya Allah mudah-mudahan keluhan untuk sakit perut berulang ini makin kecil ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan akan dapat serangan sakit perut juga karena begitu banyak penyebab yang lain ya. Yang pertama itulah tadi pola makan ya. Kemudian jenis bahan makanan juga sangat mempengaruhi. Nah, ada jenis-jenis bahan makanan yang bisa merangsang gerakan usus ya, peristaltik usus itu, atau menambah volume gas di dalam lambung atau di dalam usus. Misalnya saja makanan-makanan yang bisa menghasilkan banyak gas ya, terutama nangka ya. Nangka itu saya rasa kita juga pernah mengalaminya. Kalau kita banyak makan nangka itu perut kita pasti kembung ya. Kembung dan kemudian merasa penuh perut kita. Nah kemudian kol juga menghasilkan gas yang banyak. Brokoli ya, walaupun bagus, tidak ada masalah. Mungkin dalam batas-batas tertentu tidak problem dia. Tapi kalau berlebihan juga akan menimbulkan penumpukan gas yang banyak di dalam usus atau di dalam lambung. Dan kemudian kacang-kacangan. Kacang juga bagus sebenarnya serat, tetapi terlalu banyak makan kacang, apalagi lebaran ya, anak-anak yang makan kacang tojin. Jadi ini juga bisa menghasilkan gas yang banyak sehingga akan apabila gerakan ususnya tidak teratur akan terjadi penumpukan gas di dalam perut sehingga akan menimbulkan peregangan dari dinding-dinding atau otot-otot usus sehingga timbullah rasa nyeri tersebut. Kemudian ada juga minuman-minuman yang sangat sering ya menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, terutama minuman-minuman bersoda. Itu juga akan menimbulkan penumpukan gas di dalam lambung atau dalam usus sehingga akan menimbulkan rasa sakit. Nah, kemudian selain dari makanan,
yang paling sering ini adalah psikis. Kenapa? Psikis. Kalau kita berpikiran biasanya, ya apakah itu senang atau susah? Ini sama-sama bisa menyebabkan sakit perut. Oh, kalau misalnya terlalu senang Terlalu juga sakit perut. senang juga sakit perut. Kenapa sih bilang? Misalnya ada seseorang mendapat hadiah misalnya, dan hadiah itu dijanjikan esok harinya, ya, yang mungkin apakah hadiah dari paman atau dari orang tua. Kamu besok akan ayah bawa ke showroom, ayah mau beli mobil, kereta satu, ya, kereta untuk kendaraan roda 2 untuk kamu. Gimana? Tentu kita akan senang sekali, ya. Dengan kesenangan yang luar biasa itu juga akan menimbulkan perasaan tidak lapar, ya. Kadang-kadang tidak makan malam, karena kita berpikiran terus nih, aduh besok, ya, kita berpikiran, waduh senang ya besok pagi saya akan bangun jam segini, kemudian pergi dengan ayah, dengan apa ya BG-nya, kemudian bagaimana ya bentuk kendaraannya, warna apa yang saya mau pilih, warna merah, hitam, hijau. Jadi dengan berpikiran seperti itu sehingga akan menekan pusat lapar dan kadang-kadang juga tidak makan malamnya. Dan ini juga akan meningkatkan produksi asam lambung, yang seharusnya asam lambung itu keluar pada saat ada makanan masuk. Ini tetap dia keluar pada jam yang sama tetapi tidak ada makanan di dalamnya, sehingga akan menimbulkan juga perasaan kembung ataupun rasa penuh di dalam perut kita. Makanya kadang-kadang nyeri perut itu akan terjadi pada malam hari atau menjelang dini hari, biasanya itu nyeri di daerah ulu hati, dan kemudian esok pagi juga ada demikian. Nah, jadi itu kalau seandainya kita senang berlebihan. Susah berlebihan demikian juga. Akan berpengaruh dengan pola makan kita. Ya, karena kita susah, kita memikirkan kesusahan itu terus, sehingga pola makan kita yang teratur juga akan bergeser. Ada yang memang tidak makan sama sekali tepat pada waktunya, atau makan malahan berlebihan, lebih daripada biasanya. Yang seharusnya kita makan biasa karbohidrat, kemudian ada seratnya, ya buah-buahan ataupun sayur, ini enggak semua kita makan. Nah, makan snack juga kita makan, ya, palingnya banyak mengandung monosodium glutamat, ya, sehingga ini juga akan menyebabkan sakit perut. Nah, itu mungkin terjadi sama kita. Dan anak-anak demikian juga. Ya. Jadi pada anak-anak bisa stres juga, senang dan stres juga. Tetap itu pasti paling banyak. Paling banyak. Kenapa ada sakit perut berulang pada anak ini? Karena topiknya ada seperti ini karena memang ada kasusnya. Ada kasusnya, Dok. Dan itu terjadi usia 4 sampai 15 tahun. Berarti kalau kita usia sekolah masih. Iya, ini usia sekolah ini yang perlu hati-hati kita. Kenapa kok sakit berulang? Nah, mungkin nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang pemirsa sekalian yang mempunyai anak-anak yang sering seperti itu, ya, kita tidak perlu khawatir dulu, ya, bawa ke dokter ataupun tenaga kesehatan atau ke psikolog anak. Nah, kita lihat nih pola sakit perutnya kapan? Apakah setiap pagi hari Senin? Atau hari Senin atau Selasa, atau ada mata pelajaran tertentu. Nah, biasanya kalau kita lihat tuh ada mata pelajaran matematik mungkin. Matematik, ya. Waduh, matematik paginya udah sakit perut. Ya. Kemudian kita bandingkan lagi. Kalau hari Sabtu kok segar-segar aja. Tapi begitu hari Senin, hari Selasa, ya. Udah mulai tuh. Bangunnya pun udah mulai malas, ya, kemudian terasa sakit perut, ya. Kadang-kadang memang tidak dibuat-buat, ya, karena memang demikianlah dia. Kadang-kadang juga Senin sampai Sabtu bangunnya telat, tapi begitu hari Ahad segar ya? Lagi dia, ya. Karena ada suatu kalau hari Ahad berarti kalau hari Ahad berarti kan hari senang-senang nih, tidak ada beban pelajaran, ya. Jadi itu juga perlu kita wawancara anak kita lihat, kita observasi, kita amati. Kok misalnya ini sakit perutnya kok setiap hari ini ya, ada pelajaran apa ya? Tanpa perlu kita tanya. Atau ada sesuatu di sekolah. Ataupun ada beban pelajaran yang seharusnya dia selesaikan, ya tidak diselesaikan. PR harus kumpul besok. Sementara PR-nya itu seminggu yang lalu. Nah, kan kadang-kadang kita juga pada saat kesibukan kita sendiri sebagai orang tua mungkin tidak sempat melihat pada saat minggu yang lalu diberikan tugas PR, kita melihatnya 1 hari sebelum itu, atau bahkan mungkin subuh, pada salat subuh kita tanya ada PR nggak anak hari ini? Ada katanya. Wah, itu udah juga mulai bermasalah. Jadi stresor itu sangat mempengaruhi sekali, bukan hanya saluran pencernaan, semua sistem tubuh kita. Nah, terutama pada saat kita
stres atau anak-anak kita stres itu akan terjadi pengeluaran aktifan sistem parasimpatis. Saraf parasimpatis ini adalah saraf yang untuk memperbanyak pengeluaran sekresi asam lambung. Nah, jadi kalau ada hal-hal seperti ini yang kita jumpai, memenuhi kriteria yang tadi, minimal 3 kali dalam 3 bulan dan dalam 1 tahun, nah ini sebaiknya harus segera, saya sarankan segera kita konsulkan ke dokter terdekat. Ya, dokter anak ibu atau siapapun tenaga kesehatan yang memahami hal tersebut. Baik, Dok. Judul kita hari ini sakit perut berulang pada anak. Yang pertama kali yang saya pikirkan ketika saya mendengar judul ini, Dok, yang dokter sendiri berikan, sakit perut berulang. Apakah ada perbedaan antara sakit perut yang sekali sama berulang? Apakah yang berulang ini berarti menandakan suatu yang berbahaya atau bagaimana, Dok? Ya, namanya saja berulang ya. Biasanya per definisi tadi dan kemudian berdasarkan referensi, biasanya yang paling sering itu penyebabnya adalah yang fungsional. Ya, fungsional dan hubungannya itu biasanya dengan psikis ya, dengan gangguan, dengan emosi anak-anak ya, dengan stresor ya, pikiran, tanpa ada melibatkan gangguan organik. Maksudnya organik itu adalah kelainan di dalam perut itu sendiri. Seperti yang tadi, biasanya yang kelainan yang akut yang terjadi secara mendadak 1 kali ya, dan itu terjadi mendadak, biasanya itu adalah gangguan organik. Seperti tadi invaginasi ya, atau misalnya ada infeksi yang berat. Ya, ada volvulus dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang membedakan antara penyakit sakit perut yang berulang ini dengan yang hanya sekali. Nah, tetapi ini kan penyakit perut berulang kan 3 kali. Tetapi kan pernah juga dia sekali. Sebelum dia 3 kali kan dia melewati 1 kali, 2 kali kan 3 kali. Nah, jadi apabila ada keluhan awal, kita tidak kita tidak perlu harus susah. Sakit ini berat atau tidak. Kalau sakit itu berat, biasanya dia ada gejala penyerta yang lain. Misalnya sakit perut kemudian diare. Nah, itu penyakit yang lain, ya, bukan penyakit perut berulang pada anak. Bukan gangguan fungsional, tapi memang ada kelainannya sendiri. Atau kemudian ada sakit perut, kemudian buang air besarnya berdarah, bisa saja, ya. Kemudian ada sakit perut disertai keluhan yang lain, misalnya menstruasi. Nah, itu juga bisa. Itu bukan yang kita sebut yaitu fungsional. Ya, jadi penyakit perut itu apabila tampak ada gangguan defekasi, ada gangguan pola makan dan lain sebagainya, itu biasanya kita sebut itu seperti yang kriteria yang tadi. Salah satunya adalah dispepsia. Dan dispepsia ini juga sering terjadi pada anak-anak. Dan tandanya adalah rasa tidak nyaman, atau kita sebut kalau bahasa Inggrisnya itu abdominal discomfort, rasa tidak nyaman, dan kemudian rasa penuh di perut, kemudian terasa cepat kenyang, waktu makan sedikit udah kenyang, dan kemudian ada mual-mual, dan sekaligus adanya biasanya akan disertai dengan muntah. Ya. Biasanya, Dok, kalau gejala seperti dokter bukan tadi, orang Indonesia apalagi langsung menyimpulkan ini masuk angin. Nah, ya, hampir sama. Masuk angin. Nah, jadi ada satu juga lagi kriteria daripada sakit berulang ini adalah namanya aerofagia. Aerofagia itu air, ya, air dalam bahasa Inggris artinya udara. Aerofagia. Fagia itu menelan. Jadi ada kebiasaan anak-anak kita itu sering menelan udara dia. Nah, nanti ada gejala-gejalanya itu adalah dia sering menelan. Ya, menelan udara. Usia berapa itu, Dok, biasa? Sama, di usia 4 sampai dengan 15 tahun. 15 tahun. Ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu dia memang suka menelan udara. Ini juga masalah. Masalah juga, sehingga akan terjadi penumpukan gas udara yang banyak di dalam lambung atau di dalam usus. Sehingga akan mengganggu gerakan peristaltik usus dan timbullah rasa sakit. Nah, sakit perut pada anak ini biasanya bukan hanya pada anak, pada kita sebut juga kolik. Kolik abdomen. Mungkin kalau sakit perut berulangnya agak nggak familiar ya, tidak familiar kita tahu. Tapi biasanya kalau kolik nggak tahu rasanya. Kolik abdomen berarti sakit perut. Nah, kalau kolik renal lain lagi, itu berarti sakitnya itu di ginjal. Nah, apabila kita masih bisa menentukan di mana sakitnya, itu lebih mudah untuk kita diagnostis.
ya sakitnya itu apa gitu. Tapi kalau di perut karena itu persarafannya adalah otonom, maka kadang-kadang sakitnya di perut kanan bawah bisa juga awalnya itu sakitnya di ulu hati terasanya. Gitu ya, jadi karena dia persarafannya itu persarafan otonom. Otonom. Berbeda dengan persarafan di kulit. Kalau di kulit kita cubit di sini, walaupun kita tutup mata kita tahu bahwasanya di sini sakitnya, nyerinya. Gitu. Tapi kalau di perut jarang sekali bisa kita tentukan lokasi pastinya. Kenapa? Karena persarafannya adalah secara otonom, banyak yang mensarafinya. Nah, memang ada gejala-gejala yang bisa kita nilai atau kita lihat sehubungan dengan organ di dalamnya. Contoh, misalnya gastritis ya atau infeksi ya pada lambung atau MAH kita sering sebut. Gaster atau itis berarti gastritis, infeksi pada lambung ya atau MAH. Itu biasanya nyerinya di daerah atas pusat ya, terutama di daerah ulu hati. Nah, kalau kita nyeri di sini kemungkinan besar ya, belum tentu penyakit lain tidak bisa menyebabkan dia nyeri ulu hati. Itu kemungkinan besar adalah kelainan di daerah lambung. Oh, lambung. Ya, jadi itu bisa. Nah, satu lagi kelainan organik yang lain, misalnya infeksi. Contohnya adalah appendicitis atau yang sering kita sebut itu usus buntu. Nah, penyakit usus buntu itu terletaknya di daerah kanan bawah. Kanan bawah perut kita. Nah, itu jelas ya. Dia apabila meradang itu ada tanda-tandanya apabila kita tekan di daerah tersebut dia akan terasa nyeri. Nyeri tekan dan nyeri lepas. Nah, jadi biasanya itu dia tidak berulang, hanya sekali saja tetapi berat. Ya, disertai dengan demam dan kemudian pada pemeriksaan laboratorium ada tanda-tanda infeksi yaitu peningkatan leukosit. Nah, itulah perbedaan antara yang organik dan yang non organik. Yang organik organnya jelas yang terlibat. Apakah tadi appendicitis atau invaginasi ya, berlipatnya usus ya, kalau kita sebut itu berlipatnya usus pada anak-anak yang pasca diare yang berat karena gerakannya cepat terjadilah masuknya satu bagian usus ke bagian yang lain sehingga tersumbatlah aliran saluran pencernaan tersebut sehingga akan terjadi sakit yang luar biasa, bahkan kotoran pun tidak keluar. Ada keluarnya hanya darah dan lendir tanpa ada feses. Nah, jadi kalau organik itu berarti ada kelainan di organ tubuhnya. Makanya disebut organik ya. Kalau non organik biasanya lebih sulit dia kita diagnosisnya karena banyak sekali penyebabnya. Termasuk salah satu tadi yang paling banyak adalah psikis pada anak. Baik, Dok. Dan untuk orang tua, sekali lagi untuk Anda yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan anak Anda bisa menghubungi kami di 085214142314 melalui WhatsApp tentunya. Dan Dok, salah satu penyebab yang paling sering psikis, salah satu penyebabnya psikis dan susah ditebak. Nah, gini, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi sakit perut pada anak? Kan psikis tadi kayak hari Senin mungkin karena ada upacara dia stres sakit perut. Itu apa yang bisa dilakukan oleh anak? Apa nggak mungkin upacara di hari Selasa? Iya. Jadi yang paling penting adalah yang pertama pada saat itu adalah penatalasaan nyeri perut pada anak itu sendiri. Kemudian baru kita lihat faktor pencetusnya. Karena kalau kita lihat faktor pencetusnya lebih dulu, anaknya udah kelojotan, udah sakit-sakit ya, udah menjerit-jerit. Kalau kita tanya pula lagi wawancara panjang ya. Sebenarnya untuk kita tahu seperti dispepsia tadi ya juga akan berhubungan dengan pola makan ya. Kemudian kita sudah tahu tuh kalau memang pola makannya nggak teratur berarti ini pada suatu waktu nanti pasti akan timbul rasa kurang nyaman di perut anak kita. Sudah bisa kita prediksi sebenarnya ya. Nah, penyebabnya misalnya psikis, kita udah tahu bahwasanya ini setiap Senin kok sakit nih. Ya, atau ada pelajaran IPS karena dia suka matematik, kayaknya IPS susah nih. Dia suka matematik. Begitu matematik, ada pelajaran matematik, tambah segar ya. Begitu ada IPS sudah mulai ada keluhan-keluhan. Dan itu kadang-kadang bukan dibuat-buat, karena memang sakit sekali. Memang seperti itu. Ya. Nah, jadi tindakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap kita jangan panik. Ya, tetap jangan panik. Kita berikan obat-obatan, makan dulu ya, makan biasanya kita berikan makanan yang keras ya, nasi lembek saja. Berikan makanan yang mengandung serat ya.
Dan kemudian cairan ya, minuman ya kita hindari yang minuman tadi yang bersoda Iya, bahkan mungkin juga yang mengandung kafein ya, itu juga harus kita hindari karena akan menghasilkan gas yang banyak ya. Dan akan mengiritasi lambung. Ya, contohnya salah satu yang ada kafein misal kopi ataupun kadang-kadang anak-anak memang jarang minum kopi, tapi ada juga tuh. Ada juga ya? Ada pasien-pasien saya juga, "Dok, anak saya cipin kopi, Dok, biar katanya kan kopi itu bisa merangsang pikiran ya. Kemudian kalau anak-anak kejang, ada riwayat kejang, kasih kopi, nggak kejang-kejang lagi dia." Wah. Jadi ada juga nih orang tua yang membiasakan minum kopi. Walaupun sebenarnya dari penelitian terakhir kopi itu sehat untuk kita ya, tapi untuk anak-anak mungkin belum tiba saatnya. Jadi itu dulu kita hindari, kita berikan makanan seperti biasa, berkurang atau tidak. Ya, kita berikan makanan-makanan dengan serat tinggi. Apa itu makanan-makanan serat tinggi? Sayur-sayuran. Terutama sayur-sayuran yang berwarna hijau. Ya, apakah bayam, sawi atau gulai rampoy, gulai apa tuh ya, gulai campur ya. Sayur bening ya, gado-gado. Gado-gado ada kacangnya. Ada kacangnya, jangan pakai kacang. Kadang-kadang sayur nggak makan, kacangnya yang makan, bumbu kacangnya. Nah, itu juga akan menghasilkan gas yang banyak. Ya. Nah, tapi kacang juga serat tinggi dia. Serat tinggi juga. Salah satu makanan yang punya serat tinggi dan dianjurkan untuk anak-anak yang sakit perut berulang. Cuma kadang-kadang konsumsi kacang ini lebih banyak daripada yang lain-lain. Ya. Alangkah baiknya apabila kita mengkonsumsi itu, konsumsi sayur-sayuran, terutama yang hijau. Ya. Kemudian buah-buahan juga. Buah-buahan juga harus diberikan setiap makan pada anak. Ya, setiap kita berikan makanan. Setiap menu makanan itu kan ada 4 sehat dan 5 pelengkap. Yang pertama ada karbohidrat, di nasi, jagung, ya, kemudian sagu, gandum, macam-macam kentang, ya, dan kemudian yang keduanya adalah protein, ya, dari ikan, dari ayam, ya, dan telur. Kemudian sayur-sayuran yang ketiga, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima kalau memang susu, ya kita berikan susu. Kalau tidak ada intoleransi laktosa, ya, gangguan penyerapan laktosa di perut anak kita. Karena kadang-kadang kalau kita berikan susu malah dia intoleran laktosa, nggak cocok, bertambah berat sakit perutnya. Atau dia diare misalnya, akan bertambah diarenya. Nah, jadi bukan tidak boleh kita berikan susu, tapi apabila anak kita itu memang tidak ada alergi. Tidak ada riwayat alergi dengan susu. Jadi begitu sahabat Syiar Tudace dan juga pemirsa TV STA, sebelum kita mengetahui, kita cegah dulu ya. Dengan makan makanan tadi, kalau misalnya sakit perut juga dipilih makanan-makanannya yang sehat untuk pencernaan si anak tadi. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, sekali lagi boleh langsung hubungi kami di 0852 1414 2314 melalui WhatsApp. Nah, Dok, kapan sih seorang anak itu harus segera dibawa ke rumah sakit perut yang bagaimana ini, Dok? Nah, sakit perut, ada yang dokter bilang tadi, ada yang sejam, 3 jam, itu nggak apa-apa, Dok? Ya. Tentunya kita mengetahui kondisi si anak ya, kondisi si anak pada saat dia keluhkan sakit perut. Ada yang anteng-anteng, kalau kita bilang anteng-anteng apa ya? Biasa-biasa saja, dia hanya ngeluhkan, aduh sakit perut. Tapi jalan aktivitas tetap tidak terganggu ya? Masalah, makan dia tidak ada masalah, minum, kemudian dia bermain, itu mungkin tak perlu kita harus khawatir dulu. Nah, kita masukkan ke dalam kriteria tadi. Apabila ada serangan dia dalam 3 kali dalam 3 bulan, nah itu harus segera kita bawa ke dokter Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu kalau seandainya dia serangan demikian ya, tidak terlalu berat, tapi tetap harus kita berulang. Tapi ada yang serangan yang memang mendadak, memang sakit perut dia. Nah, kita juga harus mengetahui, karena seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya psikis. Kalau psikis itu kan serangan berulang dia, berulang. Tapi kalau ini misalnya setelah dia mengkonsumsi sesuatu, ya, dan biasanya itu terjadi mendadak. Kalau mendadak itu seperti yang saya katakan tadi, biasanya organik. Pasti ada organ yang terkena di ususnya. Misalnya saja anak kita yang kita tidak tahu mungkin pada awalnya itu alergi dengan coklat misalnya. Begitu makan coklat, selang beberapa jam kemudian timbul perutnya sakit. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Ya, dengan gejala klinisnya, apakah dia berkeringat dingin, ya memang betul-betul terasa sakit, wajahnya memang betul-betul terlihat memang memang wajah sakit ya, kesakitan sekali, pucat, keluar keringat dingin ya,
dia mungkin berguling atau apa memang tidak sanggup tertahankan, harus segera bawa ke rumah sakit. Ya, harus segera. Dan pada saat itu juga harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, kemudian misalnya tidak buang air besar juga bisa menyebabkan sakit perut. Normalnya seperti beberapa pertemuan kita yang lalu kita sampaikan bahwasanya normalnya buang air besar itu adalah 3 kali dalam 1 hari atau 2 hari sekali, 2 hari sekali. Nah, apabila di luar itu, misalnya buang air besarnya lebih daripada 3 kali, 7 kali, 8 kali, itu juga suatu hal yang nggak benar, ya nggak normal. Atau misalnya 4 hari sekali atau 7 hari sekali, ini juga nggak normal. Nah, itu juga bisa menyebabkan timbulnya sakit perut. Ya, namanya itu konstipasi. Kalau misalnya saatnya di atas 3 hari, itu namanya konstipasi. Nah, itu juga kita harus tahu, kenapa ya kok bisa sampai 7 hari dia baru buang air besar. Nah, ini juga harus segera konsultasikan ke dokter. Kenapa? Karena bisa dengan mudah kita selesaikan permasalahannya. Ya, kita akan atur nanti dengan makanannya. Ya, harus makan serat mungkin, ya lebih banyak seratnya. Dan ini yang memang problem yang paling sering kita jumpai pada anak-anak kita, bapak dan ibu semuanya. Setiap kita bertanya, makannya banyak, minumnya wah banyak, ada makan sayur nggak? Sayur dia nggak mau. Nah, ini yang kalau kita lihat mungkin hampir 90-95% anak-anak kita tidak mau makan serat, ya, makan sayur. Sayur ya, kurang. Dan ini perlu pembiasaan. Karena apabila kita biasakan, anak-anaknya akan terbiasa sendiri, ya. Termasuk kita. Kalau kita biasanya minum air dingin, hilang haus kita. Begitu kita minum air hangat, mungkin nggak akan hilang haus kita. Ada yang kurang. 3 atau 4 gelas kita minum air hangat, mungkin belum terpuaskan rasa haus kita. Tapi setengah gelas air dingin, udah hilang rasa haus kita. Kenapa? Karena pembiasaan, ya. Nah, tetapi begitu kulkas rusak, nggak ada air dingin, mau nggak mau kan harus minum air hangat. Nah, lama-kelamaan begitu kita udah minum air hangat, mungkin saja air dingin udah nggak terasa lagi, nggak suka lagi kita. Nah, karena kita udah biasakan. Nah, anak-anak kita demikian juga. Kita harus biasakan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Apapun caranya, bagaimanapun caranya kita modifikasi, kita manipulasi agar sayuran itu bisa masuk ke menu makanan anak kita. Nah, mungkin kalaupun tidak ada sayuran, kita lebih fokuskan juga ke buah-buahan, karena buah-buahan juga banyak mengandung serat yang dianjurkan untuk mencegah berulangnya sakit perut pada anak kita. Kalau anak-anak sukar makan sayur, kita ganti dengan buah-buahan. Sebenarnya tidak tergantikan sayur itu karena seratnya juga tinggi, ya. Dia akan membersihkan usus kita, dan kemudian dengan bersihnya usus, penyerapan makanan zat-zat makanan akan lebih mudah, sehingga pertumbuhan anak kita juga akan lebih baik nantinya. Nah, jadi itulah mungkin yang bisa kita berikan pada anak-anak kita. Baik. Berarti untuk orang tua jika sakitnya berulangnya itu 3 kali sakit perut dalam waktu 3 bulan, dalam kurun waktu 1 tahun, itu sudah bisa dibawa ke dokter. Mungkin ada suatu solusinya. Dan juga kalau misalnya sakit perut disertai dengan gejala lain yang itu berat juga harus segera dibawa ke dokter dan tidak bisa ditangani sendiri. Baik, sahabat Syiar Toyajah, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk ke line WhatsApp kami di 085214142314. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya punya bayi usianya baru 22 hari dan ASI eksklusif, ya. Bayi saya ini perutnya kembung dan sering muntah-muntah melalui mulut dan hidung. Tapi bayi saya tidak diare. Yang ingin saya tanyakan, wajarkah ini terjadi pada bayi atau perlukah penanganan khusus? Jazakallah khair. Bagaimana? Waalaikumsalam. Ini udah pasti ibu, ya. Ibu, ya? Nah, punya bayi, ibu nampaknya nih. Ibu punya bayi. Karena yang beli perhatian itu kan ibu. Bapak biasanya sibuk di kantor ataupun di luar, ya, kerjaannya. Jadi perut kembung, ya, pada bayi itu lumrah kita jumpai. Muntah-muntah juga lumrah. Lumrah, ya? Pada bayi. Dengan tanda kutip bahwasanya muntah itu adalah dia bisa bersifat fisiologis atau normal, atau juga bisa suatu tanda dari penyakit. Contoh, setiap bayi itu pasti akan
Gomo artinya atau ula kalau bahasa Acehnya. Kenapa? Karena lambung pada bayi itu belum ada sphincternya atau cincin ring di lambungnya itu belum kuat ya, belum menutup sempurna dia. Sehingga seperti kita mengisi botol yang tanpa tutup. Nah, apabila kita memberikan ASI pada anak kita dan kemudian kita tidurkan tanpa kita sendawakan, sama seperti kita tidurkan botol yang berisi air, dia akan keluar. Gitu. Nah, itu juga akan menyebabkan dia sering muntah. Nah, ini kasusnya adalah perutnya kembung dan sering muntah. Nah, mungkin perlu kita evaluasi adalah untuk mengurangi kembung dan sering muntah pada bayi ini, seperti yang saya katakan tadi, itu juga fisiologis ya, normal ya. Tetapi ada yang tidak normal. Yang mudahnya adalah yang pertama posisi menyusu, ya, atau teknik menyusu. Setiap bayi itu menyusu harus melekat erat. Ya, terutama di sekitar lingkaran hitam dari puting ibu atau kita sebut dengan areola, sehingga dia vakum, ya, mulutnya itu melekat erat sehingga tidak ada kemungkinan udara itu bisa masuk melalui mulut. Nah, tetapi apabila pada satu posisi tertentu si bayi itu mengisap hanya pada puting ibu, itu juga akan menyebabkan sebagian sisa dari bibir yang tidak rapat tertutup akan cenderung untuk masuk udara. Contoh misalnya seorang bayi minum ya usia 22 hari, kapasitas lambungnya mungkin sekitar 50 cc air. Ya, setting dari otaknya mengatakan bahwasanya lambung ini harus terisi 50 cc air. Tetapi karena posisi tadi kita salah menyusunya, yang seharusnya dia vakum sampai ke areola pada saat menyusu. Nah, ini hanya di puting mungkin, sehingga ada masuk udara ke dalam mulutnya. Yang seharusnya terisi 50 mungkin sekitar 40 ASI dan 10 lagi udara. Nah, di lambung sudah pasti penuh dia. Kenapa? Karena volumenya cukup. Ya, 40 cc ASI ditambah dengan 10 cc udara. Tetapi setting di kepalanya, di otak bayi kita, mengatakan bahwasanya nggak cukup nih. Yang beroda kok cuma 40, seharusnya kan 50. Makanya nanti ibu-ibu akan lihat sendiri, si bayi kita masih rewel, masih dia mencari-cari untuk menyusu. Nah, begitu kita kasih susu lagi, terjadilah hubungan. Ya, langsung masuknya cairan langsung ke dalam lambung. Tekanan di lambungnya tinggi sehingga timbullah dia muntah. Karena kapasitas lambung udah penuh nih. Nah, jadi yang pertama adalah teknik menyusu, harus sampai erat sampai ke areola atau lingkaran dari payudara. Dan kemudian satu lagi adalah setelah menyusu harus disendawakan. Posisi sendawa yang baik adalah apabila kepala bayi itu agak di bahu kita, di bahu, dan kepalanya agak ke belakang, yang melewati bahu sedikit, dan kemudian tangan kiri kita, kalau ibu-ibu yang memang tangan kanan ya, tangan bayinya gendong di sebelah kiri, kita taruh di punggung bayi, dan kemudian kita kita tepuk-tepuk punggung bayi, ya, tepuk punggung bayi sehingga udara yang di dalam perutnya atau dalam lambungnya bisa keluar. Nah, sehingga itu juga akan mengurangi kembung daripada si bayi dan akan mengurangi muntah. Itu tekniknya, Bu. Yang pertama adalah melekat erat di sampai ke areola, ya, saya dari ke areola, dan kemudian satu lagi adalah disendawakan. Nah, kemudian ada beberapa makanan juga mempengaruhi produksi ASI kita. Nah, ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan si bayi kita juga timbul reaksi alerginya, ya. Misalnya, contoh, kalau ibu makan sesuatu ya kemungkinan bayi kita alergi ya, karena alergi itu kan bisa macam-macam, bisa di kulit, di saluran cerna, atau bisa di saluran pernapasan. Kalau di saluran cerna dan kulit biasanya pengaruhnya dari makanan lebih sering. Nah, apabila ibu ada makanan sesuatu, apakah ibu minum susu ataupun ibu makan daging ayam yang kemungkinan bisa risiko alergi, nah masuk dia ada bagian tertentu daripada zat alergen itu ke dalam ASI dan masuk ke dalam tubuh si bayi, saluran cerna si bayi juga akan bisa menimbulkan gangguan pada saluran cernanya. Jadi dia tidak perlu diare, kembung itu juga bagian daripada alergi, muntah itu juga bagian daripada alergi. Cuman ini adalah yang kita lihat apakah kekerapannya sering atau tidak. Sering atau tidak itu juga bukan menjadi patokan itu penyakit atau tidak, ya. Nah, yang paling penting
yang harus Ibu lakukan yang sebaiknya adalah tadi melekat erat si bayi menyusu ke payudara kita dan kemudian setelah itu adalah sendawakan si bayi. Ya. Jadi sehingga udara yang di dalam perutnya akan keluar dan dia tidak kembung lagi dan muntah-muntahnya juga akan berkurang. Demikian. Dan satu lagi semakin banyak udara dalam lambung semakin kuat, semakin tinggi tekanannya. Bahkan sehingga muntah-muntahnya pun bisa keluar dari hidung. Ya. Nah, lanjutannya adalah akan timbul napasnya berbunyi. Nah, ini satu problem baru lagi bagi ibu. Anak saya kok susah sekali bernapas, dok bunyi-bunyi napasnya. Karena sebenarnya salah satunya adalah akibat daripada muntahan itu ada sisa-sisa susu yang masih menempel di dalam rongga hidung. Timbullah napasnya berbunyi. Dia agak sulit kelihatannya bernapas, tapi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Baik. Jadi tidak ada perlu penanganan khusus, hanya tadi aja posisi menyusu atau teknik menyusu dan makanan-makanan ibu mungkin yang harus kita jaga. Ya, baik. Dan semoga yang bertanya terjawab pertanyaannya, Silka sudah lengkap sekali dan semoga terbantu untuk adik bayinya supaya tidak muntah lagi, apalagi sampai melalui hidung ya muntahnya. Nah, sahabat Syiar Audio 96,1 FM dan juga pemirsa STA TV, kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih untuk segala atensi Anda selama lebih kurang 1 jam ke belakang. Dan mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Dan jangan lupa program kajian kesehatan insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di jam 5 sore. Kalau begitu, langsung saja dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Parduati Banda Aceh, saya Uzai dan Dr. Isra Firmansyah, kami bermohon undur diri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV, media syiar Islam.